Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang investasi dalam persediaan barang. Kelompok kami yang beranggotaan saya sendiri, Sarijal Gilang Rozak, NIM 2019 plus 355, Rizal Dwi Prasetyo 2019 plus 360, Farudzatul Aulia 2019 11 403, Yulia Ramawati 2019 11 405, Dia Putri Rahmayanti 2019 11 406. Kami akan mempresentasikan tentang investasi dalam persediaan barang. Topik bahasan ada 4. Yang pertama, pengertian jenis-jenis dan tingkat perputaran inventory. Yang kedua, persediaan bahan mentah dan barang jadi. Yang ketiga, hubungan aliran kas dengan jadwal penerimaan barang mentah dan pengiriman barang jadi. Yang keempat, biaya inventory, economical order quality, reorder point. Pengertian jenis dan tingkat perputaran inventory, yaitu ada 3. Yang pertama, pengertian inventory atau persediaan barang sebagai elemen utama dari model kerja merupakan aktiva yang selalu berputar. Yang kedua, masalah investasi dalam inventory. Karena inventory mempunyai efek langsung terhadap keuntungan perusahaan, maka kesalahan dalam penempatan besarnya investasi dalam inventory akan menekan keuntungan perusahaan. Yang ketiga, golongan inventory dalam perusahaan dagang pada dasarnya hanya ada satu golongan inventory yang mempunyai sifat perputaran yang sama, yaitu merchandise inventory atau persediaan barang dagangan. Tingkat perputaran barang perniagaan, merchandise turnover, sama dengan net sales per average merchandise inventory at sales price, atau cost of goods sold per average merchandise inventory at cost. Average merchandise inventory sama dengan merchandise inventory permulaan tahun tambah akhir tahun per 2. Saya akan melanjutkan presentasi. Dalam perusahaan produksi atau pabrik, pada umumnya diadakan penggolongan dalam 3 golongan utama. Yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi atau yang disebut work in process atau goods in process inventory. Yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Masing-masing golongan inventory tersebut dapat dihitung turnover-nya dengan rumus sebagai berikut. 1. Raw material turnover sama dengan cost of raw material use dibagi average raw material inventory. Cost of material use atau biaya bahan mentah yang dimasukkan dalam proses produksi atau yang digunakan dapat diketahui dengan cara berikut. Persediaan bahan mentah permulaan tahun ditambah dengan jumlah bahan mentah yang dibeli selama setahun setelah dikurangi dengan return dan allowance, kemudian dikurangi dengan persediaan bahan mentah akhir tahun. Yang kedua, good in process atau work in process turnover sama dengan cost of good manufactured dibagi average work in process inventory. Cost of good manufactured dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. Persediaan work in process atau WIP pada permulaan tahun ditambah dengan cost of raw material use, direct labor, dan manufacturing overhead, kemudian dikurangi dengan persediaan WIP akhir tahun. Yang ketiga, finished goods turnover sama dengan cost of goods sold dibagi average finished goods inventory. Cost of goods sold dalam manufacturing companies dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. Persediaan finished goods pada permulaan tahun ditambah dengan cost of goods manufactured, kemudian dikurangi dengan persediaan finished goods pada akhir tahun. Oke, selanjutnya
persediaan bahan mentah, dan persediaan barang jadi. Untuk melangsungkan usahanya dengan lancar, maka kebanyakan perusahaan merasakan perlunya mempunyai persediaan bahan mentah. Besar kecilnya persediaan bahan mentah yang dimiliki oleh perusahaan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: 1. Volume yang dibutuhkan untuk melindungi jalannya perusahaan terhadap gangguan kehabisan persediaan yang akan dapat menghambat atau mengganggu jalannya proses produksi. Kedua, volume produksi yang direncanakan, di mana volume produksi yang direncanakan itu sendiri sangat tergantung pada volume sales yang direncanakan. Yang ketiga, besarnya pembelian bahan mentah setiap kali pembelian untuk mendapatkan biaya pembelian yang minimal. Yang keempat, estimasi tentang fluktuasi harga bahan mentah yang bersangkutan di waktu-waktu yang akan datang. 5. Peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut persediaan material. 6. Harga pembelian bahan mentah. 7. Biaya penyimpanan dan resiko penyimpanan di gudang. 8. Tingkat kecepatan material menjadi rusak atau turun kualitasnya. Selanjutnya, faktor besar kecilnya safety stock. 1. Resiko kehabisan persediaan. Yang pertama, kebiasaan para pemasok menyerahkan barang kepada kita apakah sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan atau tidak. Yang B, besar kecilnya jumlah bahan mentah yang dibeli. C, dapat diduga atau tidaknya dengan tepat kebutuhan bahan mentah untuk diproduksi. 2. Hubungan antara biaya penyimpanan di satu pihak dengan biaya ekstra akibat kehabisan persediaan di lain pihak, yang merupakan biaya ekstra yang harus dikeluarkan apabila kehabisan persediaan ialah biaya pesanan pembelian darurat. Biaya ekstra diperlukan agar para pemasok segera menyerahkan produknya. Kemungkinan kerugian karena adanya keterlambatan produksi. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang materi selanjutnya. Faktor besar kecilnya persediaan minimal barang. Ada 3. Yang pertama, sifat penyesuaian jadwal produksi dengan pesanan ekstra. Apabila suatu perusahaan dapat dengan segera menyelesaikan pesanan-pesanan ekstra tanpa mengakibatkan adanya biaya tambahan ekstra, maka perusahaan tersebut tidak perlu memerlukan adanya tambahan persediaan barang. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak bisa menyelesaikan pesanan ekstra dan mengakibatkan adanya tambahan biaya ekstra, maka perusahaan diharuskan untuk melakukan adanya tambahan persediaan barang yang lebih besar. Lalu yang kedua, sifat persaingan dari industri, yang mana apabila perusahaan berada di dalam industri, di mana penyerahan pesanan yang cepat merupakan bentuk persaingan utamanya, maka perusahaan diharuskan melakukan adanya persediaan barang jadi yang relatif lebih besar. Yang ketiga, hubungan antara biaya penyimpanan di gudang atau carrying cost dengan biaya karena kehabisan persediaan atau stock out cost. Inventory carrying cost lebih kecil daripada stock out cost-nya, perusahaan dapat mempertahankan persediaan barang jadi yang relatif lebih besar. Investasi carrying cost. Investasi persediaan minimum barang jadi lebih baik apabila terjadi pada tingkat di mana tambahan carrying cost-nya itu sama dengan tambahan stock out cost-nya. Lalu selanjutnya, hubungan jadwal aliran kas dengan jadwal penerimaan bahan mentah dan pengiriman bahan jadi. Apabila pembelian bahan mentah dilakukan dengan tunai, maka saat masuknya bahan mentah secara fisik ke dalam perusahaan adalah bersamaan saat aliran kas keluar. Demikian pula apabila penjualan barang jadi dilakukan dengan tunai, maka saat keluarnya barang jadi dari gudang adalah bersamaan saat aliran kas itu masuk. Tetapi apabila pembelian bahan mentah maupun penjualan barang jadi dilakukan dengan kredit, maka saat keluar dari gudang secara fisik tidak bersamaan dengan saat aliran kas
keluar atau aliran kas masuk. Dalam hubungan ini, financial officer lebih berkepentingan pada saat terjadinya aliran kas uang keluar atau aliran uang masuk daripada saat masuk atau keluarnya barang secara fisik. Selanjutnya ada biaya inventory, economical order quantity, dan reorder point. Yang pertama, biaya inventory. Biaya inventory itu ada dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel yaitu adalah biaya yang berubah-ubah karena adanya perubahan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Biaya tersebut akan naik kalau kita meningkatkan jumlah persediaan yang disimpan. Contoh biaya variabel adalah biaya modal yang ditanamkan di perusahaan, biaya asuransi persediaan, dan biaya upah buruh yang mengurusi penerimaan barang. Lalu ada biaya tetap. Adapun biaya inventory yang bersifat tetap adalah elemen-elemen biaya inventory yang relatif tetap jumlahnya totalitasnya dalam jangka pendek, dengan tidak memandang adanya variasi yang normal dan jumlah persediaan yang disimpan. Misalnya, depresiasi atau penyusutan penggunaan gedung perusahaan atau pabrik, biaya gedung, dan biaya pajak. Selanjutnya ada economical order quantity atau EOQ, adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal, atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Dalam menentukan besarnya jumlah pembelian yang optimal ini, kita hanya memperhatikan biaya variabel dari persediaan tersebut, baik biaya variabel yang sifat perubahannya searah dengan perubahan jumlah persediaan yang dibeli atau disimpan, maupun biaya variabel yang sifat perubahannya berlawanan dengan perubahan jumlah inventory tersebut. Biaya variabel dari inventory pada prinsipnya dapat digolongkan dalam 1. Biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan, yang kini sering dinamakan procurement cost atau setup cost. 2. Biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya average inventory, yang ini sering disebut storage atau carrying cost. Procurement atau setup cost ada 4, yaitu pertama, biaya selama proses persiapan, 2. Biaya pengiriman pesanan, 3. Biaya penerimaan barang yang dipesan, 4. Biaya-biaya proses pembayaran. Pada biaya selama proses persiapan ada 2 hal, yaitu persiapan-persiapan yang diperlukan untuk pesanan, penentuan besarnya kuantitas yang akan dipesan. Pada biaya penerimaan barang yang dipesan ada 4 hal, yaitu pembongkaran dan pemasukan ke gudang, pemeriksaan material yang diterima, mempersiapkan laporan penerimaan, dan mencatat ke dalam material record cards. Pada biaya-biaya proses pembayaran ada 3 hal, yaitu auditing dan pembandingan antara laporan penerimaan dengan pesanan yang asli. Kemudian persiapan pembuatan cek untuk pembayaran. Yang terakhir pengiriman cek dan kemudian auditingnya. Storage atau carrying cost. Carrying cost adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya inventory. Penentuan besarnya carrying cost didasarkan pada average inventory, dan biaya ini dinyatakan dalam persentase dari nilai dalam upah dari average inventory. Biaya-biaya yang termasuk carrying cost diantaranya ada 7, yaitu yang pertama ada biaya penggunaan atau sewa ruangan gudang, 2. Biaya pemeliharaan material dan allowance untuk kemungkinan rusak, 3. Biaya untuk menghitung atau menimbang barang yang dibeli, 4. Biaya asuransi, 5. Biaya obsolescence, 6. Biaya modal, 7. Pajak daripada stok yang ada dalam gudang. Cara menentukan besarnya EOQ. Dalam rumus, yaitu EOQ sama dengan akar 2 dikali R dikali S dibagi P dikali I. Dalam keterangan, R sama dengan jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode tertentu, misalnya 1 tahun. S merupakan biaya pesanan setiap kali pesan. P merupakan harga pembelian per unit yang dibayar. I biaya penyimpanan.
dan pemeliharaan di gudang dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari persediaan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Syarat utama pembelian berdasarkan IOQ ada 3. Yang pertama adalah harga pembelian bahan per unit konstan. Yang kedua, setiap membutuhkan bahan mentah selalu tersedia di pasar. Yang ketiga, jumlah produksi yang menggunakan bahan mentah tersebut stabil. Berarti kebutuhan bahan mentah tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Selanjutnya adalah contoh pembelian berdasarkan IOQ. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang atau carrying costs adalah 40% dari nilai average inventory. Biaya pesanan atau procurement costs adalah Rp15 setiap kali pesanan. Jumlah materi yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan harga Rp1 per unit. Di sini kita menggunakan rumus IOQ sama dengan akar dari 2 dikali 1.500. Akar dari 2 dikali 1.200 dikali 15 dibagi 1 dikali 0,40. Dengan hasilnya adalah akar 90.000 jadi 300 unit. Ini berarti bahwa cara pembelian paling ekonomis ialah pembelian bahan sebanyak 300 unit setiap kali pesanan. Yang berarti bahwa kebutuhan material sebanyak 1.200 unit selama 1 tahun akan dipenuhi dengan 4 kali pesanan 300 unit. Pada jumlah pesanan inilah tercapai biaya pembelian minimal. Selanjutnya adalah reorder point. Reorder point ialah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu adalah tepat pada waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0 atau habis. Berikut adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan saat penentuan reorder point. Di sini ada 2. Yang pertama adalah penggunaan material selama tenggang waktu mendapatkan barang atau procurement lead time. Procurement lead time adalah waktu di mana meliputi saat dimulainya melaksanaan usaha-usaha yang diperlukan untuk memesan barang sampai barang atau material tersebut diterima dan ditempatkan dalam gudang perusahaan. Yang kedua adalah besarnya safety stock. Selanjutnya adalah cara menetapkan reorder point. Di sini ada 2. Yang pertama adalah menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah dengan persentase tertentu. Misalnya, ditetapkan bahwa safety stock sebesar 50% dari penggunaan selama lead time dan ditetapkan bahwa lead time-nya adalah 5 minggu, sedangkan kebutuhan material setiap minggunya adalah 40 unit. Cara menentukan reorder point-nya adalah 5 dikali 40 ditambah 50% dikali 5 kali 40, hasil akhirnya adalah 300 unit. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menetapkan penggunaan selama lead time dan ditambah dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock. Misalnya kebutuhannya adalah selama 4 minggu, cara menentukan reorder point-nya adalah 5 dikali 40 ditambah 4 kali 40 dengan hasil akhirnya adalah 30 unit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.